Halo, aku Ayudi. Pada video sebelumnya kita telah membuat modeling pohon dan memberikan animasi angin pada pohon. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan material, tekstur, dan juga HDRI pada pohon. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Selamat datang di channel Arya Design, dunia dalam 3 dimensi. Pertama-tama kita akan hide terlebih dahulu objek permukaan, sehingga kita akan fokus memberikan material pada objek pohon. Lalu di sini kita akan hide juga bagian daun. Kemudian kita bagi screen menjadi dua. Lalu pada layar bagian kiri kita ganti menjadi material view. Kemudian pada layar kanan kita ganti menjadi shader editor. Di sini kita akan memberikan material pada batang pohon dan juga dahannya. Di sini kita klik terlebih dahulu pada objek batang pohon. Kemudian kita klik plus. Kemudian kita ganti namanya. Lalu di sini kita add material dengan noise texture. Kemudian bagian fake kita hubungkan ke base color. Di sini kita add material kembali. Tekstur koordinat. Kemudian pada bagian tekstur koordinat kita hubungkan objek ke bagian vektor. Lalu di sini kita ubah dari 3D menjadi 4D. Kemudian kita akan memberikan color ramp. Kita add material kembali, lalu kita hubungkan di antara noise texture dan juga base color. Nah, di sini kita atur pada bagian scale, kita atur sesuai keinginan. Kemudian kita akan menambahkan mix RGB. Kita hubungkan di antara tekstur koordinat dan juga noise texture. Pada bagian normal kita hubungkan ke color 1 dan secara otomatis pada bagian objek terhubung ke color 2. Lalu di sini kita atur gelap terangnya. Kita juga dapat mengganti warna. Kemudian pada bagian color ramp kita ganti warna sesuai dengan warna pohon. Di sini saya menggunakan warna kecoklatan. Kita atur saja sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kemudian di sini kita akan menambahkan tekstur gelombang. Di sini kita akan menambahkan bump. Kita search saja bump. Oke, sebelumnya kita hubungkan fake ke bagian height. Lalu pada bagian normal kita hubungkan ke bagian normal. Nah, di sini sudah mulai terlihat teksturnya. Namun di sini masih terlihat agak kasar. Di sini kita dapat mengaturnya pada bagian strength. Kita atur sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan 0,2.
Kemudian kita akan menambahkan map rank. Lalu pada bagian fact kita hubungkan ke bagian value. Lalu pada bagian result kita hubungkan ke roughness. Kemudian di sini kita ganti from min, kita ganti menjadi 0,2, lalu from max kita ganti 0,8. Lalu to min kita ganti 0,6 dan to max kita ganti 0,9. Di sini kita atur lagi gelap terangnya, kita sesuaikan. Lalu pada bagian noise texture kita copy saja material, kita duplikat, shift D. Lalu pada bagian objek kita hubungkan ke bagian noise texture kedua, bagian objek ke bagian vektor. Kemudian di sini kita preview dengan cara shift control lalu kita klik noise texture. Nah, di sini secara fokus terlihat bagian yang akan kita tambahkan. Nah, fungsi noise texture kedua ini kita akan menambahkan bagian efek-efek lumut pada pohon. Situ kita akan menambahkan noise tambahan dengan cara ya duplikat, shift D. Lalu di sini kita akan menambahkan color ramp, kita search saja color ramp, kita hubungkan. Lalu kita atur bagian gelap dan bagian terangnya. Lalu di sini pada bagian noise texture kita ubah saja angka-angkanya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita akan menambahkan mix RGB, kita hubungkan pada bagian color ramp. Sini kita hilangkan objek viewers, lalu kita hubungkan color ramp bagian atas ke fact, lalu pada color ramp bagian bawah kita hubungkan ke color 1. Lalu di sini pada mix kita ganti warna pada color 2. Nah, kita ganti warna ke hijau-hijauan seperti warna lumut. Kita atur saja warna sesuai keinginan. Lalu pada bagian mix tadi kita hubungkan color ke base color, lalu pada bagian BSDF kita hubungkan ke surface. Di sini kita dapat mengatur bagian lumutnya
kita atur saja sesuai keinginan. Nah, berikut adalah material lengkap dan detail untuk material dahan pohon. Silahkan di-post saja. Langkah selanjutnya yaitu unhide pada bagian daun. Lalu kita akan menambahkan material pada bagian daun dengan cara klik pada objek daun, lalu klik plus pada bagian material, kemudian kita rename namanya menjadi daun. Lalu di sini kita akan mendownload terlebih dahulu material tekstur. Teman-teman dapat mendownload pada link pada kolom deskripsi. Kita download saja melalui cgbookcase.com, kemudian kita klik download. Kemudian di sini kita akan mengimport tekstur melalui PBR setup dengan cara menekan Shift Ctrl T. Lalu kita search material yang telah kita download tadi. Lalu di sini kita akan add bagian base color, normal dan juga roughness. Lalu kita klik import. Nah, secara otomatis di sini langsung terhubung. Kemudian di sini masih ada bagian tekstur yang salah. Di sini kita akan menduplikat bagian material yang bawah dengan cara Shift D. Lalu kita duplikat material. Kemudian kita akan menambahkan pada bagian yang diduplikat, kita tambahkan objek opacity. Lalu klik open image. Oke, kemudian kita hubungkan. Ke bagian vektor, lalu pada bagian color kita hubungkan ke alpha. Nah, di sini sudah terlihat pada objek daun. Namun di sini pada bagian objek daun masih ada bagian yang terpotong. Jadi kita akan mengaturnya pada bagian UV editing.
kita beralih ke menu UV editing. Lalu pada bagian shader editor kita ganti menjadi UV editing. Nah, di sini kita select semuanya, lalu kita scale saja sehingga bagian daun yang terpotong dapat utuh. Nah, di sini bagian daunnya telah utuh. Lalu kita ganti lagi ke shader editor. Di sini pada bagian daun terdapat pengulangan, jadi kita akan membuat bagian daun menjadi single. Nah, di sini pada bagian repeat kita ganti menjadi clip pada semua tekstur. Ya, kita ganti aja semuanya. Pada bagian daun yang hitam akan otomatis hilang ketika kita merubah view menjadi render view. Lalu di sini pada bagian daun masih terlihat kurang proporsional. Di sini kita akan melakukan edit mode kembali. Dengan cara klik tab, lalu kita pilih bagian face atau tekan 3 pada keyboard. Kemudian tidak lupa pula kita mengganti menjadi individual origins. Nah, sehingga sekarang kita akan bisa melakukan scale up atau scale down secara per individu. Lalu sini kita akan mempreview pada bagian render view. Oh ya, jangan lupa juga kita mengganti settingan pada bagian properties, bagian render. Kita ganti dari EV menjadi cycle. Ya, kita atur saja device-nya GPU komputer. Lalu kita preview ulang. Kita atur ketebalan atau besarnya dari daun. Atur sesuai dengan proporsional batang pohon.
Nah, di sini kita telah memberikan material pada bagian depan daun. Nah, sekarang kita lakukan adalah memberi material pada bagian belakang daun. Caranya hampir sama seperti cara yang pertama. Di sini kita duplikat saja BSDF. Lalu kita gabungkan menggunakan mix shader. Pada bagian atas BSDF kita hubungkan ke shader bagian atas, lalu pada shader bagian bawah kita atur saja untuk BSDF bagian bawah. Kemudian kita jangan lupa juga memberikan add geometry. Di sini pada bagian back facing kita hubungkan ke bagian fake. Lalu pada bagian mix shader kita hubungkan ke surface. Oke, sekarang kita akan add material yang kita download tadi untuk bagian belakang daun. Nah, caranya hampir sama seperti cara yang pertama, melalui PBR setup, itu dengan cara Shift Ctrl T, lalu kita pilih color, base color, normal, dan juga roughness untuk bagian belakang daun. Ya, kita ulangi saja seperti cara yang pertama. Setelah memberikan material pada bagian depan dan belakang daun, kemudian kita akan merubah warna daun itu secara masing-masing. Jadi secara individu kita akan menggantinya secara random saja. Nah, di sini kita akan menambahkan add geometry. Lalu kita akan melakukan view pada bagian geometri saja dengan cara Shift Ctrl lalu klik pada bagian geometri. Ini hanya kita lakukan untuk sementara sehingga kita
tahu bagian mana yang perlu kita pisahkan secara random, itu untuk memberikan saturasi berbeda pada setiap daun. Kemudian di sini kita menambahkan hue saturation. Kita hubungkan saja pada bagian tekstur dan BSDF pada bagian depan. Kita hubungkan saja. Di sini pada bagian random per island kita hubungkan ke bagian hue, lalu pada bagian color kita hubungkan ke base color. Kemudian kita akan menambahkan map range, kita hubungkan pada bagian geometri dan juga hue saturation. Di sini kita ubah to min menjadi 0,46 dan juga to max kita ubah menjadi 0,54. Kemudian map range kita duplikat dengan cara shift D. Kemudian pada bagian random per island kita hubungkan ke bagian value. Pada bagian result map range yang kedua kita hubungkan ke bagian saturation. Di sini kita atur juga pada angka to min-nya kita ubah menjadi 0,9 dan juga to max-nya kita ubah menjadi 1,1. Kemudian settingan pada bagian atas tadi kita duplikat saja semuanya, lalu kita letakkan pada bagian material bawah daun. Sini kita atur tata letaknya terlebih dahulu supaya rapi. Lalu pada bagian 4 yang tadi kita duplikat saja, shift D, lalu kita letakkan pada bagian bawah. Kemudian di sini kita hubungkan bagian color ke color, lalu pada bagian color pada hue saturation kita ganti ke base color. Nah, secara otomatis juga akan merubah pada bagian depan dan juga belakang. Setelah memberikan material pada bagian objek batang pohon dan juga bagian daun, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memberikan material pada bagian objek tanah. Di sini kita unhide kembali pada bagian permukaannya, lalu kita tambah material. Di sini jangan lupa kita ganti namanya. Kemudian kita akan melakukan PBR setup kembali dengan cara shift Ctrl T, lalu kita pilih saja material yang telah kita download. Link ada pada kolom deskripsi. Nah, di sini secara langsung telah terhubung secara otomatis. Nah, di sini kita akan menambahkan bagian gelombang atau bump dengan cara shift A, lalu kita search saja bump.
Lalu kita hubungkan antara normal map ke normal. Di sini kita bisa atur pada bagian strength-nya. Ini saya menggunakan 0,6. Kemudian pada objek permukaan tanah di sini masih terlihat terlalu besar. Kita akan melakukan scale pada bagian UV editing. Kita ganti dari shader editor menjadi UV editor. Nah, di sini pada bagian material kita ganti menjadi bagian permukaan, material permukaan. Kita klik saja, lalu kita beralih ke edit mode, tekan tab pada keyboard. Lalu kita seleksi semuanya pada bagian UV editing, select semuanya, atau dapat melakukan select otomatis dengan menekan L pada keyboard. Nah, di sini kita scale up saja, kita atur saja sesuai dengan objek pohon. Kemudian kita akan memberikan lighting dan juga HDRI pada objek dan juga area sekelilingnya. Di sini kita ganti pada shader editor, kita ganti objek menjadi bagian world. Lalu di sini kita terlebih dahulu mendownload di internet untuk HDRI-nya, atau teman-teman dapat mendownload pada link di kolom deskripsi. Lalu kita add material, kita search saja environment texture. Oke, kita letakkan di samping. Lalu pada bagian color kita hubungkan ke color. Kemudian kita search saja HDRI yang telah kita download. Di sini masih belum terlihat pada bagian HDRI-nya. Lalu pada bagian viewport shading di sini kita centang saja scene world. Ini telah muncul ya pencahayaan dan background sekeliling. Setelah kita menambahkan HDRI, sekarang kita akan mengatur bagian view kameranya saja. Oke, lalu kita klik saja 0 pada keyboard. Nah, secara otomatis akan memperlihatkan view dari kamera yang kita miliki. Lalu pada bagian kamera kita klik N pada keyboard. Di sini kita akan mengunci kameranya. Pada bagian view kita centang kamera to view. Kemudian kita atur saja tata letak dari kameranya, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan. Kemudian setelah kita atur HDRI-nya, langkah selanjutnya kita akan mengekspor menjadi MP4. Nah, di sini kita perlu mengatur settingan sedikit pada bagian output property. Kemudian kita atur resolusinya sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan 1920 kali 1080.
Kemudian pada bagian output kita ganti file format menjadi FMPEG video. Lalu pada bagian encoding kita ganti video codecnya menjadi H264 supaya format video menjadi MP4. Lalu sini quality outputnya kita ganti menjadi high saja. Lalu pada bagian encoding speed kita ganti menjadi good. Oke, langkah terakhir kita melakukan render. Pada bagian kiri atas terdapat menu render, lalu render animation. Oke, kita tunggu saja hingga selesai. Di sini akan merender secara frame to frame, jadi kita tunggu saja hingga render animasi selesai. Sekian tutorial cara memberikan material, tekstur, HDRI, dan juga cara rendering animasi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan kolom komentar untuk modeling apa selanjutnya. See you.